Lu mulai kapan sih terjun di dunia dancer itu? Kalau di dunia dancer, gue tuh udah mulai dari umur 4 tahun, Kak. Wow. 4 tahun gue udah dancer, udah seksi dancer, ada break dance juga gitu kan. Ada kayak dancer-dancer lain dan lu pernah frustasi nggak sih ketika lu dapat hujatan seperti itu? pernah zaman SMP. Oh, lu Namanya sempet anak dihujat? kecil. Iya. SMP itu lu seksi dancer apa enggak? Dancer aja, belum seksi dancer. Tapi udah dapat hujatan. Udah dapat. Oke, Gelas Kosong kali ini kehadiran bintang tamu. Dia itu dancer yang udah mengharumkan nama Banten. Bayangin dia menang di ajang-ajang kejuaraan yang paling bergengsi pastinya. Keren gak tuh? Keren banget sih. Udah gitu dia punya usaha banyak coy. Apa aja tuh? Ada bisnis WO, skincare, makanan, kabeh lah diborong sama dia dah. Sampai gua kebagian kayak usahanya. Langsung satset ya? Dia susah set. Oke, kita perkenalkan aja Mbak Tia. Halo. Boleh perkenalin dulu Kak? Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Ratu Tia. Umurnya masih 22 tahun. Semuda cuy. Semuda. Boleh nggak dikasih? Nah Kak, gue manggil lu gue aja lah ya, Iya, biar enak santai ya. aja, Santai aja kalem lah ya. aja. Jadi gini ya, gue lihat di Instagram lo itu, lo tuh bener-bener hobi banget ya sama yang namanya dance ya. Betul banget. Lu mulai kapan sih terjun di dunia dancer itu? Kalau di dunia dancer, gue tuh udah mulai dari umur 4 tahun, Kak. Wow. 4 tahun gue udah dancer. Awal mula tuh sebenarnya orang tua yang suka nari. Terus karena mama itu dulu itu cuman kuliah di teknologi IT gitu. Sedangkan kampusnya tuh sebelah-sebelahan sama kampus seni di Bandung. Jadi suka ngeliatin, pengen banget ya jadi kayak gitu. Tapi nggak kesampean. Sampai akhirnya punya anak perempuan. Dan itu gue dijadiin penari sama mama gitu. Bahan percobaan. Bahan percobaan. Eksperimen. Tersalurkan ya? Iya gitu. Oh jadi teknik tadi ibu. Apa? Di Iya, teknik. IT. Apa ya? Komputer. Oh IT. IT. Jadi IT no? apa sih? IT apa hubungan sama malu anjir? Kenapa enggak? Konekin dulu. Terus setelah itu, setelah Ya, bereksperimen, Udah gitu mama tuh akhirnya ada kan tetangga-tetangga yang emang suka nari juga. Sama mama ditarikin, udah satu kelompok nih sama si Tia gitu kan. Udah kita nari, ya udah kita ikut lomba. Itu pertama tuh bukan lomba, kayak tampil 17-an Agustusan gitu tuh kan. Nari pertama kali tuh tarian Agnes Monica tuh kayak cinta ini udah pasti kan tahu tuh ya modern yang dance, itu. modern gitu Iya, ya. gitu. Terus udah gitu pas kita itu pas nari-nari gitu ada satu perlombaan yang emang dulu itu bergengsi banget pada zamannya. Jadi semua tuh pengen banget masuk event itu. Ya udah mama nekat gitu. Yang diajarin sama mama tuh dulu tariannya kucing garong. hah? Oh, kucing garong. Kelakuan si kucing Oh, garong lagu tau kucing nggak? garong. Lagu kucing garong. Itu mama punya kain yang sebenarnya buat undangan, buat nikahan. Itu mama dibuatin kostum, mama dia tuh ya bener-bener dikorbanin semua. Dan ternyata di event bergengsi itu kita juara 1. Wow. Itu sampai kayak pas udah kita pulang aja gitu. Udah nggak akan menang pas pulang, bapak tuh kayak udah bapak yang nunggu sini gitu kan. Kita pulang ternyata anak-anak juara 1 itu kita umur 4 tahun. Sedangkan lawan kita tuh kayak anak kuliahan, SMA, bener-bener yang anak kecil cuma kita doang. Istilahnya gitu. jam terbang udah tinggi lah gitu istilahnya. Belum. Musuh-musuhnya? Musuh-musuhnya gitu tuh kayak yang- gitu kan. Iya, musuh-musuhnya gitu. Kayak Musuh-musuhnya gitu-gitu. udah bener-bener udah berpengalaman Wah, banget. Kita tuh baru dari- kali itu ikut lomba yang tadinya cuma 17-an Agustus jadi ikut lomba itu pertama kali. Nah itu pakai yang kucing gitu loh, ada kuping, ada buntut. Ini bareng saya plek. Lah iya kan Bukan, ya. kucing garong tadi kan bilang. Enggak, malah kan tadi mama tuh harusnya undangan pakai baju kayak seragaman gitu tuh kan sama mama sama bapak. Iya, terus mama itu akhirnya ngerelain, udah lah dijadiin kostumnya, jadi itu kebaya, nggak nyambung. Oh kebaya. Kebaya, bener-bener kebaya, digunting kayak cuma segini doang, ikat segini, rok pendek. Padahal itu kebaya, tapi kita seksi banget di tarian Dipakai kemben gitu. Kemben gitu. Nah itu kan lu umur 4 tahun belum nongol, itu lu Iya. pakein inian.
Ya kan kagak nongol anjir. Ya maksudnya ya apa ya sensor lah. Dipakein pelapis gitu. Iya. Oh. Padahal belum adaan ya, gitu belum kan. adaan. Tapi ya udah dipakein seksi-seksi sama mama gitu. Sama anak-anak kecil gitu kan, biar lucu gitu loh. Dan setelah menang itu gimana Pak? Setelah menang ternyata jurinya ini adalah Ibu Rosi yang punya Sanggar Rosis Entertainment. Nah dari situ aku nih kelompok itu ada 5 orang. 5 ini dikontrak selama 5 tahun untuk jadi murid Sanggar Rosi. Awal mulanya dari situ, akhirnya di Sanggar Rosi itu ikut kejuaraan-kejuaraan dan yang tadinya cuma kontrak 5 tahun, menurut Rosi ini anak berbakat langsung seumur hidup gitu. Jadi benar-benar ditarik karena akhirnya kan Rosi banyak kan piala-piala tentang dancernya ini. Akhirnya bertahan sampai sekarang di Sanggar Rosi ini. Dan itu dari 4 tahun. Dari Sampai sekarang. Sampai sekarang. Wow, Berapa tahun tuh? 2 tahun aja. Asik. Pengabdi abadi. Oh gila. Kayak istilah kalau di pemain bola mah Messi. Messi, Ya oh kan, di iya. Barcelona tuh udah ya kan? Tiba-tiba seumur hidup ya gitu kan. Iya. Oh gitu. Dan setelah dikontrak itu lu nya tadinya awalnya cuma sebagai jadi apa namanya peserta aja gitu. Tadinya. Anggota doang bukan Anggota pelatih. aja, Nah, anggota. sekarang udah pelatih. Iya. Oh. Gitu karena teman-teman yang 5 orang ini ya kebetulan udah pada nikah semua, cuman gue sisa satu-satunya gitu. Oh, sebatang kara ya kayak Sebatang Haji ya. Haji. Kayak Haji ya kan. Nah, lu kenapa sih lu bisa enjoy di dunia dancer? Karena gue tuh orang gak mau ribet, bener-bener gue tuh simple, gak mau pusing, gue gak mau belajar. Bener gue tuh kayak jiwa seninya tuh banyak banget gitu tuh diri gue gitu kan. Sampai gue gak mau belajar. Waktu dulu pun ditanya mau kuliah nggak, enggak, gue pengen nikah kayak gitu. Jadi kayak ya udah hidup gue tuh pengen enjoy. Ternyata pas kuliah ternyata dapat kuliah seni gitu. Iya, ini hidup gue, ini dunia gue. Ternyata ya udah. Ya udah gua lanjutin kuliah karena lanjutin kuliah, berbarengan dengan hobi gitu kan. Lu bilang minta simple, tapi kan dancer itu ribet. Lu harus pakai kostum yang gimana, lu harus tahu koreografi. Kok lu malah demen yang ribet? Iya ya. Mungkin sebagian orang anggap itu ribet, tapi menurut gue itu simple gitu. Oh, karena persepsi dia, Pak, hobinya ya, gitu. udah Hobinya Iya, udah melekat gitu. ya. udah melekat. Iya. Dan itu lu dari 4 tahun lu ngelatih diri lu Sampai sebagai sekarang dancer ya. sampai sekarang. Sampai kuliah pun makanya ngambil ke senian Seni itu. tari. Tapi SD, SMP, SMA itu lu juga nari-nari. SD doang, SMP enggak, SMA itu Lanjut kelas lagi 3 doang. Oh. Malah SMP ke SMA itu bener-bener off karena zaman-zaman beger kali ya, kayak bener pacar-pacaran, main-main gitu sama kan. teman gitu kan. Sama teman nongkrong, nggak mau ngajak latihan-latihan di Sanggar ogah gitu. Sampai nyesel seorang tuh kayak tahu gitu waktu SMP gue banyak investasi ya di situ. Padahal itu kan lagi bagus-bagusnya Momen-momennya harusnya, ya. momen-momennya. Ternyata baru nginjak lagi tuh kelas 3 SMA gitu. Se-enjoy itu lu sama dancer. Tapi kan pandangan masyarakat lu tahu lah Iya. soal dancer. Iya, Ya, apalagi betul yang seksi-seksi, tanda tanya kan ini dancer juga apa ini juga nih ya kan? Begitu kan? Ada nggak sih lo? Apa sambilan ya? Tanggapan kayak gitu pasti ada. Nah, lu gimana menanggapinya? Nanggepin kayak gitu sih. Kalau yang tentang itu udah gak asing lah di dunia dancer, semua juga udah pasti tahu. Tapi karena gue ini punya mungkin Komitmen. semua punya kekurangan dan kelebihan ya. Badan gue pendek, jadi orang tuh ngeliat gue tuh anak kecil terus gitu tuh. Orang ngeliat anak kecil terus, tapi gue punya kakak-kakak tingkat yang emang badannya seksi-seksi, tinggi-tinggi. Emang pendek ya? Segini tuh pendek gitu bener. Enggak. Berapa tinggi? Berapa? Disebutin berapa tinggi ya? 147. Tuh 147. Dengan ya umur segini kan kayak yang anak kecil gitu kan. Sekarang aja karena badannya lebar jadi nggak kelihatan anak kecilnya. Nah waktu itu tuh ya banyak kakak tingkat di Sanggar ini justru emang dianggapnya gitu. Tapi gue enggak, karena emang kelihatannya bukan dancer itu sebenarnya ada beberapa jenis. Kalau di modern ada sexy dancer, ada break dance juga gitu kan. Ada kayak dancer-dancer lain dan biasanya yang dicap gitu adalah yang sexy dancer. Oh, gitu. biasanya. Jadi ada lagi nih ada gitu, lagi. pembagiannya dancer itu. Tapi balik lagi ke diri kita masing-masing gitu, mau jadiin tari ini sebagai hobi aja atau emang cuman pengen apa ya, pamer gitu Pamor. Iya, pamor diri dia gitu. Oh. Jadi emang beda-beda sih tiap orang. Tapi lu pernah seksi dancer gitu pernah? Pernah. Pernah. Nah, lu tahu pandangan seksi dancer tapi lu lakuin dan lu nggak dapet apa namanya tanggapan dari masyarakat gitu? Kayaknya kalau di diri gue sih gak pernah, gimana ya
sering. Oh nggak pernah ya? Jadi biasa-biasa aja Tapi gitu. pernah nggak digangguin gitu ya? Nah, digangguin sama cowok gitu, Oh, kalau dimintain digangguin. nomornya. Gitu. Kalau digangguin enggak, tapi pernah dianggap gitu. Maksudnya kayak Gampang lah gitu iya, lah, gampangan. cewek gampang. Oh, bisa di open BO Iya, gitu open maksudnya. BO, nah gitu lah. Oh. Gitu. Jadi kayak, oh si Tia dancer, dia kan ini kayak gitu kan. Dia kan bisa pakai aja kayak gitu. Padahal kayak Iya, yang iya. ya lu mau pakai gue silakan. Toh juga lu nggak bisa dapetin gue gitu Iya. kan. Kayak contohnya, orang tuh mau ngomongin gue kayak gimana, ya udah bodo amat, tutup kuping aja gitu. Salah persepsi coy. Iya. Bisa dipakai jadi dancer. Lalu gimana sih? Salah persepsinya. Traveling deh gue. Iya, pakai gua nih. Ih, Tapi pakai dancer. dancer, jadi Iya. dancer gitu. Betul banget. Oh, jadi tanggapannya ternyata serumit itu. Dan lu pernah frustasi nggak sih ketika lu dapat hujatan seperti itu? Pernah zaman SMP. Oh, lu Namanya sempet anak kecil. dihujat? Iya. SMP itu lu seksi dancer apa enggak? Dancer aja, belum seksi dancer. Tapi udah dapat hujatan. Udah dapat hujatan. Soalnya kalau dulu mah emang bener-bener dancer tuh parah, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kayak wah dia keren, dia anak dancer gitu. Udah Kalau biasa, sekarang nih, negatifnya udah nggak ada. udah gitu nggak ada kan. sekarang. Jarang Kalau dulu gitu. parah, kayak sampai pernah ngomong, si Tia pernah aborsi, lu bayangin anak SMP aborsi gitu kan. Oh iya, iya. Oh gosip-gosip yang bertayang-tayang di luar Gua sana. lagi mikir anak SMP aborsi anjir. Udah badannya dia kecil ya kan. Aduh, Pikiran lagi udah bisa berimajinasi kebayang ya. lah. Terus. Terus gue kan manggung terus, jarang sekolah. Emang gue jarang sekolah karena manggung aja kan. Waktu SMP awal, jadi kelas 2-3 tuh udah enggak lah pokoknya mah. Satu SMP tuh karena dulu tuh gue dikenal Tia kecil di Serang. Oh, julukannya gitu. gitu. Julukannya Tia kecil, anak dancer gitu. Terus, oh si Tia kecil itu ya anak SMP ini gitu. Oh dia kan seksi, dia kan anak dancer, pernah aborsi, makanya dia nggak pernah sekolah kayak gitu. Jadi kalau nggak sekolah tuh, itu kan dia hamil, dia kan kemarin nggak sekolah. Terus 3 hari kemudian gue datang sekolah. Kalau Terus? aborsi kan pasti kan kayak udah berapa, misalkan kayak sebulan Iya, gitu ya gue nggak gitu. sekolah gitu. Itu mah ya gitu loh omongan-omongan yang Biasalah omongan-omongan yang di luar gitu Iya. kan gitu. Oh jadi lu pas awal-awal nggak masuk sekolah gara-gara lu ngedance, tapi lu malah disangkanya itu sedang melakukan aborsi. Aborsi. Padahal lu berapa hari doang tuh nggak masuk? 3 hari. 3 hari. Iya lah 3 hari mah paling juga. Tapi sering emang. ya? Oh sering. Sering. Oh doyan mabal berarti. Bahasanya mabal dulu. Gua dulu warnet coy. Yo. Gua warnet main game. Kalau dia ngedance ya. Ngedance. Dan itu diizinin sama guru-guru lu untuk lu Enggak. izin. Oh enggak. Enggak. Nah. Makanya lu dapet hujatan seperti itu. Sampai hampir pernah mau dikeluarin juga gitu gara-gara absennya tuh bener-bener banyak banget. Emang nggak izin, biasanya sekolah kan dapat izin gitu ya, boleh ya, dapat izin Enggak, gitu. soalnya saking banyaknya itu. Oh, saking banyaknya jadi ya izinnya Saking cuma banyak. sedikit. Makanya gitu. dari situ capek udah nggak mau nari lagi, bodo amat gitu. Udah gue nggak mau nari. Udah kelas 2, 3 sampai kelas 1 lagi, 1 SMA, 2 SMA udah nggak mau lagi nari. Nah, masuk nari lagi gara-gara sekolah SMA nih minta ke Tia untuk udah ya kamu wakilin sekolah untuk ke tingkat Jabodetabek. Apa kata Buat, dancer? Nggak mau. Gitu. Jadi kayak nggak mau. Kenapa? Nggak ada teman. Udah nggak mau, sampai guru itu kayak mohon-mohon sampai akhirnya yang turun itu kepala sekolah yang minta ke Tia untuk mewakilin Jabodetabek di SMA Tia itu. Oh. Dan ternyata dari situ juara, jadi baru terjun lagi langsung juara lagi gitu gitu. Emang udah Jabodetabek. darahnya. Hokinya ya, hoki Udah ya. darahnya coy. Hah? Di Black itu udah tulisnya dancer. Oh iya, udah Sampai kepala tracknya ya. sekolah yang minta langsung coba. Anjir ya. Gila. Gue aja Request. seumur-umur gue paling diminta bukan sama guru, Sama siapa? sama penjaga sekolah. Yang buka pintu gerbang, weh masuk sini lo. 2.000 loh. Dimintain sama 2.000 kepala akhirnya sekolah kontrak, langsung. ya kan. Gila keren. Ada nggak sih momen dari 4 tahun sampai sekarang momen yang nggak pernah lo lupain deh di gym gitu? Di gym lagi. Lu mikir, itu mah lu nge-gym. di dancer gitu, maksudnya sampai kapanpun itu nggak bakal lupa gitu momen itu. Momen yang paling gak bisa dilupakan itu waktu dancer tahun berapa ya, kayak 2007. 2007 Itu tuh tuh ya? masih kecil, udah di naungan Rossi ini ya. Itu udah masih kecil, ikut lomba pertama kali dari Rossi. Iya. Pas ikut lomba itu gak percaya diri karena itu lawannya itu se-Indonesia, dari Papua, dari Jakarta, pokoknya benar-benar semua tuh Nasional ada lah di situ. eventnya itu ya. Nasional. Pas udah di lomba itu kita tuh yang sedihnya karena nggak
bantuan pemerintah. Jadi emang bener-bener sendiri gitu kan. Individu lah ya. Individu. Hanya diinin apa? Sanggar Manajemen aja lah, gitu. sanggarnya ya Diinin udah. sanggar. Terus sedangkan yang lain tuh kayak udah disupport lah ya. Kita tuh kayak gimana ya, menang gak ya? Udah pokoknya kalian itu punya bakat, kalian tuh bisa, udah latihan aja. Itu kita konsisten nari dan ternyata itu kita juara 1. Nah, itu ajang-ajang apa aja yang pernah lu raih selama lu jadi dancer ini? Pernah juga ikut Piala Ibu Negara, Piala Ibu Gubernur, Ibu negara itu maksudnya? Piala Jokowi. Oh, Ibu Negara pas zaman Jokowi itu ya. Tahun 2019 Oh, kemarin. 2019 kemarin. Nah, itu juara Juara 3. juara 3. Ya. Oke. Jadi pertama tuh Ibu Gubernur dulu yang provinsi ini, Gubernur. itu juara 1. Akhirnya disuruh mewakilin Banten di tingkat nasional di di Piala Jokowi ini. Akhirnya di Jokowi juara juga. Bisa Lu juga ikut dancer kan? Dulu piala ibu-ibu PKK. jahit aja. Semua deh belly dance. Yang gini-gini. Ada kemarin itu ya. Iya. Juara 1, coy. Karena pada lu paling ngusur ya. Iya. Jadi keren juga ya, dia udah ikut banyak ajang dan itu semua juara gitu. Juara, terus jam terbangnya juga udah parah sih, bisa dikatain pro lah. Gitu. Nah, itu semua dance itu seksi dance kah, tradisional kah, modern kah dari juara-juara itu? Kalau yang juara itu ada yang modern, terus juga waktu itu kreasi senam juga emang bisa. Oh, senam masuknya dance? Enggak, tapi maksudnya cabang olahraganya pernah juga di iya. senam kreasi. Senam kreasi itu maksudnya ke tarian, jadi kayak dia tuh senam tapi dalam bentuk kayak tari gitu tuh. Makanya pas itu menang. Oh, gitu. SKJ itu masuknya apa? Enggak, itu SKJ mah olahraga biasa. Pagi-pagi biasa di CFD ya. Terus itu makannya lontong sama aja. Ya kan? Oh, itu beda kalau SKJ itu beda. Terus tari modern, kalau seksi dancer belum pernah. Tradisional? Tradisional belum pernah. Oh, jadi modern Bener-bener sebanyak ya. modern. Lagunya Agnes Monica juga? Modern tradisional pernah. Oh, tradisional pernah. 2019 itu juara 3 Piala Wali Kota. Oh, Wali kota Ya, Piala Serang Wali Kota ya. Serang. Wali kota Serang. Dan itu yang kalau modern lagunya apa? Agnes Monica juga? Enggak tahu Aja kan, lagunya. cinta. Kan yang pertama kali menang Iya, gitu kali. iya. Cinta ini itu lagu apa itu? Enggak tahu, lupa judulnya. Oh, tapi lagu-lagu Lagu-lagu Break remix, gitu? Update yang loh. sekarang gitu ya? EDM-an gitu lah. Nah, itu kalau untuk lagu itu lu menyesuaikan lagu apa lagu menyesuaikan gerakan lu? Lagu menyesuaikan gerakan. Oh, jadi lu ngebuat dulu lagunya? Enggak salah, maaf gimana ya? Gimana? Jadi kadang gue tuh bikin tarian dulu baru dari lagu. Oh, Apa ya? Gue yang menyesuaikan ya? Iya, gue yang menyesuaikan. iya. Gitu. Jadi yang seirama sama gerakan gitu ya. Oh, jadi gerakan dulu lu buat, baru Gerakan. lagunya. Baru cari, dan itu pun lagu nggak nyambung pun ya udah, yang penting gue bikin, misalkan bikin tarian harusnya dibikin itu gerakannya misalkan kayak tadi gigit gitu kan. Nanti pas ada musik itu cuma kayak ya udah diganti aja gitu. Yang penting gue udah bikin dulu gitu. Jadi iya, yang iya. pas gitu ya. Jadi gerakan minus one lah. koreografinya mah udah terkonsep nih, Iya. tapi lagunya belum nih. Belum. Nah, ketika lagu udah muncul ya udah deh improvisasi koreografi gitu ya. Karena kalau minus one dulu istilahnya minus one ya itu masuk kan bingung ya mau gerakan apa biasanya gitu sih. Dan itu Terlalu sampai ini terpatok gitu Terlalu ya. terpatok. sampai lu bisa split atau kayang gitu-gitu bisa juga. Aduh, itu Itu bisa sebuah juga. rahasia ya sebenarnya. Karena gue kalau latihan itu nggak bisa, tapi kalau di atas panggung nggak tahu. Gitu. Tiba-tiba di akhir tuh, jadi gitu. Sampai nanti tuh kayak pelatih tuh kayak gitu. Ntar pas turun sakit nggak? Jadi kayak gitu, jadi kayak sakit. Terus pas lah coba lagi nggak bisa. Fix Bener-bener kesurupan. nggak bisa. Fix kesurupan. Nah, sekarang gini, di latihan dia nggak bisa gerakan Iya. ekstrim. Iya. Tahu-tahu di panggung jadi bisa Bisa gerakan biasanya kalau ekstrim. orang kan bisa ya play ya. Iya, di mana aja bisa. Ini dia bisa di panggung doang, cuy. Surupan gak tuh? Gila. Lu baca apa? Lu manggil dulu kali ya? Sebelum mulai. Lu masuk gitu kan? Kalau Langsung nyalain gitu. dupa dulu ya, Iya. di panggung gitu. Pakai sajen lu gini-gini. Iya. Oh, jadi gitu di Iya. panggung baru bisa. Oh. Pelajaran di SMA SMP pun ada kan, biasa olahraga tuh suruh split gitu. Iya, Itu iya. nggak bisa, benar-benar nggak bisa sama sekali. Tapi pas lagi itu ya bisa gitu, aneh makanya juga nggak tahu. Kalau lagi panggung bisa ya kan kata itu. Cuman kalau misalkan ritual itu sebenarnya nggak ada ya, kalau untuk di diri gue nggak ada. Tapi emang sebelum mulai gue pasti doa. Ya, berdoa Udah lah. pasti doa. Dan nggak tahu kenapa setiap gue abis doa
itu tuh percaya diri gue emang lebih meningkat Meningkat gitu. ya. Padahal doa yang disebutin itu cuma doa biasa, doa Islam gitu. Meningkatkan imun ya. Asik imun untuk Tapi ada satu lagi nih ya. Kebiasaan gue tuh sebelum dancer gue harus minum minuman yang berenergi. apa tuak? Lu pikir mau mabok? Anjing. Emang boleh disebut Apa? minuman Kerating deh. Apa? iya kayak gitu, Oh, apa-apa extra sih. jos gitu. Extra Nah, jos. makanya disebutnya juga si geng extra jos gitu kalau dia gitu. Biar agak seger aja gitu ya. Bener. Extra jus berarti mainannya. Ya coba lah gue extra jus ya kali bisa split ya. Bis. Nah, coba. Emang ngaruh ya? Kan gue nggak ngerti. Coba ntar kita coba ya kan. Enggak, tapi biasanya sugesti aja sih ya. Sugesti Lia. sebenarnya. Karena lu terbiasa dengan seperti itu, akhirnya lu lebih Iya, lebih kayak semangat aja gitu. wah keren banget sih ya dancer-dancer kayak gitu. Nah, lu sekarang gua dengar-dengar lu punya usaha juga ya? Iya, punya usaha. Oh, usaha apa aja tuh? Usaha itu ada skincare, ada teh herbal gitu, ada WO, ada makanan juga, terus sama ngajar aja, cuma itu doang. Gue pulang ah, semua diempat sama dia nih. Iya, usahanya diambil semua. Buset. Kita nggak kebagian. Iya. Tadi dulu, lu tadi dengar nggak usahanya apa aja? WO, Skincare. skincare. Lu lihat mukanya. Papa tolong. Gue tadi gue kira kan glowing banget nih. Gue pikir pakai minyak sayur, ternyata skincare. Minyak sayur. Kalimantan. Oh, lu punya skincare apa merek skincare? Skincare-nya tuh namanya LNB Beauty Glow. LNB Beauty Glow. Beauty Glow. LNB Beauty Beauty Glow. Nah, Nah, lu itu di situ bagian apanya? kalau di sini di Serang itu bagian agen. Agen utamanya lah ya. Agen utama. Cabang Serang. Mm-mm. Oh, jadi kalau misalnya gua nih mau buka agen juga nggak bisa. Nggak bisa karena satu daerah tuh Satu. Dan itu lu yang megang. Iya betul. Oh, jadi persyaratan agennya satu kota satu Satu agen Oh, gitu agen. minimal. Oh, kecuali kalau Cilegon. Seller. gitu ya. Iya, juga kalau misalkan Cilegon boleh. Oh, jatuhnya seller berarti kalau Iya, gitu seller. ya. Ah, bisa gabung tuh. Itu pun bener. kalau seller satu, reseller pun satu orang satu, distributor pun satu orang satu. Jadi emang benar-benar satu orang satu daerah satu. Satu daerah Jadi satu. emang benar-benar satu supaya nggak rebutan gitu loh, nggak rebutan untuk apa namanya? jadi trouble nantinya. gitu. Ini kan customer, ini kan ini gua. Rebutan ini gua, sesama gitu ya. seller lah Iya, ya. benar. gitu. Karena Produknya emang- satu, ngejualinnya bareng. Banyak. Ya, benar. Karena emang ini produk baru juga. Produk baru tuh kayak baru sekitar 10 tahun. 10 tahun baru ya. Udah lama juga. Lu kayak guyurin air gitu. 10 tahun. Baru 10 udah tahun. lama. 10 tahun tapi baru hitsnya tuh sekarang gitu loh. Makanya dibilang baru gitu. Karena hitsnya baru-baru sekarang nih trendingnya. Gitu. Enggak lah, tetap lama. Kayak gua nih gelas kosong, baru sebulan, baru kan? Iya, bener. Iya, Ntar ini bilang baru 10 tahun, baru kayak 10 tahun. Terus kenapa lu bisa berpikiran, gue pengen usaha nih LNB Beauty Glow ini? Oh iya, itu sebenarnya sih faktor ekonomi. Jadi emang dari dulu itu dari kecil emang kan udah apa ya kayak nyari uang lah ya gitu. Iya, iya. Nari pun cari uang kan sebenarnya, tapi dulu mah nggak ngerti. Jadi uang tuh kemana gitu kan. Tapi pas SMA itu tuh kerasa banget. Kayak uang jajan tuh kan emang orang tua tuh selalu ngebatasin uang jajan. Pokoknya 10.000 itu sehari gitu kan, 10.000 sehari, dan itu tuh sedangkan nggak ada tuh, misalkan malam minggu kalau orang-orang kan malam minggu masih minta uang, kalau untuk dia tuh beda, ya Sabtu Minggu libur ya udah, Sabtu Minggu nggak dapet duit gitu. Lalu mau malam mingguan gimana? Gimana? Ngumpulin dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu Oh. gitu. Nah dari emang usaha dari dulu kayak gitu. Jadi kalau mau jualan, misalkan ada niat nih malam minggu gue mau main, gue ngumpulin dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ternyata malam minggu nggak jadi main, ya udah cari jualan kayak dari sendal jepit, jepitan dulu tuh kan, terus makanan mie kayak gitu. Dari situ karena udah terbiasa cari uang, pas pandemi kemarin kebetulan uang kan satu-satunya cuma dari sanggar karena emang cuma ngajar doang. Ternyata off di sanggar itu kan yang benar-benar waktu corona awal ya. Iya, benar-benar. Sedangkan muridnya itu banyaknya anak kecil, ya udah akhirnya aduh gimana ya, Gua mau gua ngapain ya? Gua harus gimana ya, harus gitu. gimana. Sedangkan emang Tia tuh kebetulan anak pertama gitu, anak pertama. Terus nah udah gitu cari uang, bener-bener gak tahu mau cari uang gimana. Mamah itu dapetin apa ya, makanan dari orang kayak snack box gitu loh buat Kayak besek lah ya? bukan.
Iya. Lu kira pengajian ya? Mau besek. Snack box gimana? Snack box yang buat lebaran. Oh, iya. Iya. Mama bawa itu Parsel, banyak parsel. parsel. Bawa 10 dia ngomong, buat apa sih gitu kan? Dikasihnya cuman ini, kita nggak ada uang. Masa tiap hari mau makan ini, makan nasinya gimana gitu. Terus iya ya gimana? Pura-pura aja. Hai guys, ini pesenan gitu kan. Ini pesenan gini dan ternyata jual yang tadi cuma 10 biji dikasih orang, tiba-tiba dia bisa ngejualin hampir 1000 box gitu. Dari situ karena itu adalah musiman, muter dong otak gimana caranya uang gue ini nggak stop di sini gitu kan. Nah, di endorse lah sama si ini produk yang sekarang dijual. Di endorse udah gitu kok bagus tuh muka. Coba deh supaya uang gue muter jualan, ternyata muter dan sampai sekarang Jalan terus gitu jalan ya? terus gitu. Jadi emang benar-benar cuman pengen muterin uang ini supaya emang nggak habis gimana cara adik-adik makan, orang tua makan, Tia makan gitu. Oh, tadi emang berapa bersaudara sih, Tia? 3, adik 2. Tadi bilang 2. Tip X berarti satu ya. Oh, berapa? 2, 3 bersaudara. 3 bersaudara, adiknya 2. Adiknya Berarti dua. dia ini wanita tulang leher ya? Tulang punggung. Tulang punggung ya? Salah gua kira tulang leher ya? Tulang punggung ya? Tulang Otaknya coba dijahit dulu ya. Iya, tulang punggung keluarga ya? Biasanya tapi anak pertama biasanya sih berpikirnya lebih dewasa, lebih luas sih biasanya seperti itu. Iya, karena kan dia tanggung jawabnya banyak, coy. Anak pertama itu dia harus tanggung jawab mental juga. Gua harus lebih baik dari adik-adik gua. Iya. Terus adik-adik gua juga harus bisa gua biayain sampai gede kalau orang tua gua nggak mampu. Iya. Dan itu menjadi tanggung jawabnya Tia. Walaupun sedikit bawel ya, biasanya anak pertama cewek itu bawel. Banget. Ya kan? Tapi Bawel berarti lu ya, sama dia bawel. biasanya begitu bawel. Ribut aja Ribut. kayaknya. Tapi paling care sama yang lainnya karena dia lebih tua kan biasanya sih kayak gitu. Oh, nah lu tadi apa skincare beauty, LNB Beauty and Glow itu lu modal berapa masuk ke sana? Awal. Kurang lebih. Awal. 2 digit. Itu Satu digit. Oh, masih jutaan awal lah ya? pertama kali ngerintis pertama kali itu ya. cuma 1 juta. Oh, Beneran 1 juta. Oh, terus habis itu langsung dikasih produknya. Oh. Karena emang si yang ownernya ini ngomong Ya. emang di awal tuh, Kak, aku bukan selebgram, aku nggak mau gitu kan. Udah nggak apa-apa, aku percaya pokoknya kalau kamu yang ngituin pasti laku kayak gitu kan. Ternyata bener aja pas dipromosiin itu produk dia tuh bener-bener langsung hits. Dari situ langsung dong, ini kan gara-gara gue aja yang jualan gitu. Kalau gimana ya, liciknya otak gitu kan, namanya Namanya otak orang bisnis ya, pasti otak pinjam. daripada itu mendingan gue aja yang jual. Akhirnya si ownernya pun harusnya itu ada pembelian berapa juta gitu kan, sampai bener-bener berapa juta lah. Terus karena dia itu percaya sama dia, ya udah nggak apa-apa segini aja stoknya, pasti yang 1 minggu juga kamu bakal balik lagi ke saya, dia ngomong gitu. Ternyata bener langsung jadi agen gitu. Jadi emang dalam 1 minggu itu emang bener-bener 1 hari habis. Oh, stoknya habis. Berarti sejuta itu sebenarnya mah cuma kayak formalitas ya. Orang aslinya kan lu dapat produknya lebih dari nilai lebih itu kan. Dan itu lu berhasil jualin dalam seminggu. Berapa seminggu itu berapa produk? 50-100 sampai 100. 100 paket. Random Jadi ya? satu paketnya Acak. itu ada 4. Oh, paketan dia. Jadi ada Pack kan gitu, Bre. 100 paket dalam seminggu. Kurang kaya. Iya. Nih. Itu isinya apa coba? Buat kutil, buat cacar. Bukan, maksudnya buat ini lah. Biasa, ya kan cewek-cewek, bisa cowok-cowok yang ngomong bawa. Itu isinya apa aja sih? Good looking gitu. Kayak sabun, serum, terus toner, yang krim malam gitu. Oh ya, standaran lah ya Standar. saat skincare ya. Sekarang perawatan yang kayak sekarang gitu ya. Oh. Nah, terus kalau WO lu? Kalau WO, nah tadi kan emang harusnya orang tua ngebantu, tapi kan tadi tuh dia bilang di awal kalau dia yang cari uang. Berarti tandanya mama bapak udah gak bisa cari uang karena posisinya di situ mama bapak sakit. Jadi emang Sakit apa? sakit apa ya? Kayak jantung, ada liver juga, terus juga gula. Jadi emang orang tua dua-duanya sakit, makanya baru lulus SMA yang harusnya gimana gitu ya, misalnya kayak harus nikmatin kebebasan dulu sebentar, ini enggak, ya udah cari uang aja dulu. Makanya WO itu udah berhenti sekitar 5 tahun, 6 tahun, 5 tahun lah. Ke belakang ini? Dari ke belakang. Oh, gara-gara orang tua sakit. Kondisi. Dan sekarang lu lagi Merintis nge-up nge-up lagi gitu. Nah, lu punya kendala nggak? Apalagi ini masa-masa pandemi, coy.
Iya ada aja kendalanya. Kendala di mana nih, di usaha apa? Di usaha WO lu itu. Oh, usaha WO. Kalau usaha WO tuh karena emang ini tuh yang merintis lagi, emang bener-bener nggak serame orang gitu loh. Oh ya, tapi ada berapa Ada gitu nggak serame sebulan dulu itu gitu, sekali gitu. Sedangkan kalau mamah waktu dulu itu Seminggu kan ada kalau aja dulu ya? mah perias itu tuh jarang ya, maksudnya WO gitu nggak ada Nggak kayak kan, zaman sekarang lah, gitu kan, gitu istilahnya. kan. Mama tuh kelihatan banget sebulan Seminggu, itu sebulan. kayak di rumah cuma 4 kali, bener-bener 4 kali doang ada di rumah. Saking ramenya Saking orderan. ramenya orderan Ramenya gitu. gitu. Ini mah ya udah, sekarang mama cuma ngomong ya udah sabar aja, semua juga nggak ada yang instan gitu Bener, kan. bener. Iya, tapi tetap dibantu sama mama karena emang nggak paham tadinya. Cuman mama ikut terjun, mama ikut, tapi mama nggak sekuat dulu gitu. Kamu yang ituin, iya gitu. Gitu. Jadi manfaatin aja yang ada di rumah karena emang semua mulai dari tendanya, dekorasinya, make upnya, bajunya, Udah ada ya itu ya? semuanya ada. Jadi Gitu, sayang sayang. kalau dibuang kan. Gitu. Gila ya, keren banget ya. Iya, bisa semuanya sih. Bisa semuanya. Itu yang diharapkan laki-laki sih, Pak. Nah, lu single apa? Pacar nih? baru gua Lu ngomong kan? Lu single apa udah punya cowok? Udah punya cowok. Ya. Wah, gagal. Kalah cepet lu, Bos. Iya kan? Oh, udah punya cowok. Iya, udah punya cowok. Calon juga mau nikah nih. Amin ya. Insya Allah amin aja. Amin, amin. Insya Allah beruntung banget ya cowoknya. Dia multi talenta, bisa Multi-talenta. ngedance, bisa usaha juga ya kan. Bisa masak juga. Bisa masak juga. Indomie Enggak, lu nasi. gua traveling nih. Gua lu punya istri seorang dancer, lu traveling gak sih, Bang? Ya sih, agak gimana gitu. Iya, traveling lah dikit ya kan. gitu. Karena kan lincah itu kan sama aja kayak orang lincah kan. Iya. Fleksibel Fleksibel. gitu badannya gitu. Bisa gitu kan. Iya, bener. Terus kok lu diam aja sih? Enggak aja. Nah, berarti rencananya kapan nih mau misalkan nge-plan gue pengen sama cowoknya gitu. Apa 2 tahun lagi, apa 3 tahun lagi misalkan. Kalau plan mah nggak ada, tapi maksudnya ngalir aja. Kalau misalkan emang rezekinya udah cukup dan emang udah dua-duanya matang, ya udah gitu. Soalnya emang pacarannya udah lumayan lama, udah 8 tahun. Berarti gila. SMA. Sampai ngomong buset tuh yang belakang. Nah, dia kan sekarang sambil kuliah. Kuliah aja udah terhitung dari 4 tahun ya kan. SMA 3 tahun. Berarti 7 tahun. Berarti dari SMP kelas 3. Gila. Tapi tahu nggak tuh kenapa dia masih memperjuangkan yang 8 tahun? Kenapa? Karena mungkin dia tahu masa lalunya si Tia ini kayak gimana. Oh iya berarti. Lu tau kan yang sekarang yang lagi tren di TikTok tuh? Apaan? Selamat tinggal masa lalu, kini sekarang aku beda. Tahu gak sih? Nggak tahu. Iya, iya, Soalnya iya. bukan nggak main TikTok tahu. Oh enggak ya? Oh, main TikTok. Enggak, gue pernah lihat di Instagramnya dia nih waktu dia SMP yang salah ya? SMP apa SMA tuh? Oh yang SMP. SMP lo ya itu ya? Oh. Nah itu gue lihat kayak gimana? Pas gue, beda banget ya dari dulu sampai sekarang ya. Agak ngeblok ya. Blok Namanya juga anak SMP. Iya. Ya, belum tahu skincare segala macam. Nah makanya dipertahankan sampai sekarang ya. Iya benar. Dia ketawa aku. Gue jarak semua buat hari ya kan. Istilahnya gitu. Display layangan. Nah. Terus lu ada nggak sih harapan buat kedepannya nih? Ya. Harapan Keinginan ke depan deh gitu. Kayak keinginan gua- sih sebenarnya cuma satu, pengen punya toko gitu. Tapi belum kesampaian gitu. Pengen punya toko Toko. retail buat produk lu. Produk sendiri. LNB ini. Sebenarnya produk ini bukan produk sendiri ya, ini Ah, produk orang. ah. Tapi maksudnya kayak pengennya sih salon. Karena emang mama kan kebetulan emang pernah belajar salon juga. Jadi salon supaya semua mencakup gitu, kayak salonnya ada, skincare-nya ada, tentang Busananya. toniknya ada gitu kan, busananya ada. Jadi emang benar-benar tentang beauty banget, tentang kecantikan banget gitu. tentang memahami para wanita. Iya. Asik kan. Yang memahami wanita Jangan kayak gitu. para wanita lah makanya. Jadi yang usaha dia skincare, WO itu dalam satu pack toko itu gua gitu Satu loh toko gitu ya. aja. Oh, impiannya itu ya. Oh berarti kayak yang ada dokternya juga nggak sih kalau kayak gitu? Kalau di skincare-nya ada, karena udah BPOM juga, udah benar-benar halal dan bukan yang abal-abal gitu. Jadi ada dokternya, tapi kalau misalkan yang pribadi saya emang nggak punya. Oh, tapi yang dari pusatnya memang ada. Dari pusatnya ada. Dokternya itu ya. Berarti nggak bakal sampai kenapa-napa lah Nggak makanya. aman, Iya, karena iya. udah dijamin aman. Biasanya banyak yang ilegal gitu-gitu kan, biasanya banyak yang ilegal gitu-gitu. Kalau ini kan udah ada PP POM-nya, udah Iya. pasti itu kan diuji gitu kan istilahnya gitu. Dan lu usaha apa lagi selain WO? Makanan? Makanan, tapi kalau makanan itu bareng sama temen. Jadi emang usaha temen, karena temen ini emang udah off.
Iya sama, muter lagi kan dia. Gimana kalau misalkan gue yang jalanin dan gue yang bayar gitu kan? Kata dia oke, ya udah akhirnya kerja sama. Lu yang ngejalanin, dia yang ngejalanin, lu yang bayar. Gue yang Modalnya? jalanin. Oh, lu Enggak, yang gue yang jalanin. jalanin. Jadi gue beli usaha dia. Oh. Gitu karena dia udah off jadi dibeli gitu loh. Lurusin usaha Dilurusin temen. ya diterusin lah gitu tuh. Bahasanya pokoknya kayak udah beli saham. Gua beli Oh saham. iya. lu. Jadi Iya, kalau istilahnya usaha gitu. gede ya. kalau Iya, usaha iya, gede. iya, hampir mirip-mirip gitu lah. Iya, sama aja, cuma Iya, nih beda- gue beli beda saham nama 100% sini buat gue jebret gitu kan ya kurang lebih. Tapi itu udah ada CV atau PT-nya juga? Belum. Oh, belum. Usaha makanan ya? Usaha makanan yang emang hits banget Makanan di apa tuh? Serang. Apa namanya? Badas Serang. Apa? Badas. Badas. Oh, bad S kali ya? Iya. Oh. betul. Dulu tuh ya, gue tahu. Dulu tuh musim banget kan bahasa itu. Terus ada juga tuh akhirnya si temen ini jualan itu dia udah dinamain badas gitu. Padahal bakso pedas, tapi musim-musimnya badass gitu kan. Gitu. Biar kayak anak-anak milenial. Lu tau gak bapak BS apa? Tahu, patak burik. Nah, bener gak? Ayo. Itu sebenarnya bahasa Inggrisnya Indonesianya gitu, coy. Iya, istilahnya. Iya, Slang padahal Inggris, patak slang, burik ya. ya kan. Slang Inggris. Bad asshole gitu. Gue jelasin lagi ya kan. Nah, terus itu masih berjalan sampai sekarang? Masih, kalau itu masih berjalan. Oh, itu lu sendiri yang ngelola? Enggak sama my best friend. Oh, temen. sama Ana. Iya, sama Ana. anak. Berdua itu. Berdua. Dan sekarang dagangnya di mana? Di online kah? Offline? Online aja, nggak ada offline. Jadi emang benar-benar semua usaha dia tuh online Oh, gitu, nggak ada enak yang lah ya bisa Beli dari itu rumah. dagangannya online. Oh, udah. Iya. Iya. Tahu kan punya siapa? Iya. betul. Coba deh, gue penasaran ntar beli di HP. Iya, gue belum pernah. Itu bakso ya? Bakso ikan. Oh, bakso ikan. Coba deh. Iya, Gua cobain dong, ntar gue beli deh. Iya. Nah, terus motivasi dong ngasih Kasih tadi motivasi ke anak-anak yang muda. buat lu merintis dari dancer, lu usaha sendirian segala macam sampai orang tua lu sakit dan lu masih berjuang. Nah, motivasi buat mereka yang dengerin nih. Motivasinya apa ya? Pokoknya buat semua teman-teman yang nonton acara Gelas Kosong ini, kalian tuh harus tetap semangat apapun yang terjadi, semua semangat, nggak bisa dilakuin ya lakuin aja karena rezeki itu udah ada yang ngatur. Pokoknya semangat semuanya. Gitu aja. Semangat. Karena kalau nggak ada semangat, kita nggak akan bisa ngejalanin apapun gitu. Iya, Dan betul. selain semangat harus yakin gitu. Sing penting. Yakin. Ya. Ya kan? Serang banget. Serang ya. banget. Sing penting Aja yakin. kendor. Aja kendor. Jadi slogannya Pak Wali Kota banget aja kendor. Aja kendor ya Aja kan. kendor. Oke, thank you banget ya udah mau mampir ke Gelas Kosong. Iya. Gue senang banget nih kedatangan salah satu orang inspirasi lagi nih, Ple. Bener. Bener-bener gila sih perjuangannya. Jadi intinya sih kalau menurut gue yang gue tangkap dari dia itu, lu senengin deh orang tua lu. Iya benar. Karena dia ngeliat orang tuanya sakit, dia tetap masih mau berjuang. Mungkin anak-anak sekelas dia, bodo amat lah, bapak gue sakit. Peduli main dengan diri aja." sendiri gitu Iya. kan. Tapi dia enggak, dia masih mikirin adik-adiknya. Intinya keluarga number one buat dia. Iya benar. Dan ketika dia ngelakuin itu, boom. Rezekinya ada aja sih biasanya gitu. aja. Biasanya. Keren, Sumber keren, rezeki keren. banyak Thank you banget ya buat Thank Mbak Tia. you. Jangan Thank kapok. you banget buat Mbak Kita Tia. ada closing statement nih. Jadi nyebut gelas kosong terus hah gitu ya. Hah gitu. Iya gitu doang tuh. Oke, siap ya. Kita closing dulu. Oke, terima kasih buat yang nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gelas kosong. Ha.